Warga Palestina di jalur Gaza masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan terancam kelaparan. Dunia internasional kini terus mendesak Israel membuka akses masuk secara bebas bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan makanan ke warga Gaza. Inilah kondisi terkini dari kota Gaza di jalur Gaza, Palestina. Kehancuran bangunan terlihat jelas dan sejumlah warga Palestina yang selamat dari pembantaian Zionis Israel coba kembali ke lingkungan tempat mereka berasal. Namun tempat tinggal yang dulu indah tak lagi mereka dapati. Kondisi kota yang hancur lebur dan dipenuhi puing-puing bangunan yang hancur. Sejumlah warga Palestina terus mencoba mencari barang-barang yang bisa mereka selamatkan di bawah reruntuhan bangunan. Sejumlah warga mengaku dirinya dipaksa meninggalkan rumah mereka sekitar 6 pekan lalu oleh militer Israel. Dan sekembalinya, mereka hanya melihat kehancuran. إننا 45 يوم طالعين تقريبا من منطقتنا لحارة الزيتون وطلعنا أساس نرجع يعني نلاقي بيوتنا بخير ومرافقنا بخير والحارة بخير لكن الحمد لله رب العالمين رجعنا لا ضل دار ولا حارة ولا ناس فيش نعمل يعني دمار ايش اقول لك كل الحارة دمار عمارة 5 طوابق هاي عمارة 4 طوابق كل ما وين الناس تقعد مش عارفين حسبي الله عليهم يا شيخ. Kondisi di jalur Gaza memang sangat memprihatinkan. Warga bertahan hidup dalam kondisi risiko mematikan, yaitu ancaman kelaparan. Banyak warga yang harus bertahan hidup di tenda-tenda bersama dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Susu yang seharusnya menjadi nutrisi bagi para balita tidak bisa didapat dan mereka terpaksa memberikan air kepada balita untuk bertahan hidup. Kondisi seperti ini dialami oleh sebagian besar warga Palestina yang selamat dari genosida Zionis Israel. Mereka tak tahu bagaimana mendapatkan makanan. Untuk pergi mengambil bantuan ke lokasi yang dikelola oleh GHF, mereka kini takut karena banyak warga Palestina yang tewas dibantai oleh tembakan saat antre mengambil bantuan. Komunitas internasional termasuk PBB menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil Palestina saat mereka coba mencari bantuan. Hal ini dibantah oleh Israel dan juga GHF. Namun fakta yang ada diperkirakan lebih dari 1.000 warga Palestina dibunuh saat mencari bantuan sejak berdirinya GHF atau Gaza Humanitarian Foundation yang dikelola oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA melaporkan bahwa 30 Juli lalu saat mereka melintas perbatasan menuju jalur Gaza, mereka melihat puluhan ribu warga Gaza yang kelaparan dan putus asa untuk mendapatkan makanan. Karena keputusasaan mereka langsung menyerbu untuk menurunkan barang dari truk bantuan. Seorang staf OCHA, Olga Cherevko yang berada di lokasi menyatakan bahwa pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan hanya beberapa inci dari kerumunan yang menunggu konvoi truk bantuan. Militer Israel sendiri membantah tuduhan penembakan terhadap warga sipil disengaja. OCHA juga melaporkan bahwa keputusasaan warga Gaza hingga menyerbu truk bantuan membuat bantuan yang seharusnya sampai ke gudang PBB tidak terjadi karena barang-barang sudah habis diambil oleh warga Palestina di sepanjang perjalanan. Selain pengiriman bantuan melalui jalur darat, penyaluran bantuan ke jalur Gaza juga terus dilakukan melalui jalur udara dengan sistem dropping. Namun juru bicara Organisasi Bantuan Dokter Internasional Tanpa Batas menilai upaya ini sebagai cara yang berbahaya dan tidak bermartabat. Mereka mendesak Zionis Israel untuk mengizinkan lembaga-lembaga bantuan untuk bekerja secara bebas guna meringankan krisis yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Sementara itu para kerabat dan pendukung dari Sandra yang masih ditawan Hamas terus berkumpul di Tel Aviv untuk menyerukan gencatan senjata serta pembebasan Sandra yang tersisa. Protes ini terjadi setelah mantan Sandra bertemu dengan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff. Witkoff menyatakan bahwa gencatan senjata kali ini harus melibatkan seluruh pengembalian Sandra yang tersisa oleh Hamas. Dari 251 Sandra yang diculik Hamas sejak 7 Oktober lalu, sekitar 20 Sandra diyakini masih hidup.